Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu dan kaum muslimin muslimah jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita kembali diberi kesempatan hadir di majelis tazkiyah ini. Apa sih sebenarnya makna tazkiyah ini? Mengulang dari apa yang kita sudah sampaikan. Tazkiyah adalah ikhtiar sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa dari segala apa saja yang tidak pantas ada pada dirinya. Inilah arti dari tazkiyah. Memang secara bahasa itu tazkiyah artinya membersihkan. Walaupun tazkiyah juga bisa memiliki arti menumbuhkan. Maka ketika ada kata zakat, zakat itu kan bisa memiliki arti dua, membersihkan harta, juga menumbuhkan harta. Jadi ketika kita melakukan tazkiyah yang objeknya adalah jiwa, sebenarnya punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah membersihkan jiwa itu sendiri, dan fungsi yang kedua adalah menumbuhkannya. Nah, tumbuhnya jiwa itu sebenarnya sangat bergantung pada bersihnya jiwa. Jadi jiwa tidak akan mungkin tumbuh kecuali ketika jiwa itu bersih. Bersih dari apa yang tidak pantas pada dirinya. Dan ini ada kaitan sebenarnya dengan raga. Raga kita kan tumbuh. Dulu waktu zaman SD, ada nggak yang punya pengalaman pulang dari sekolah dicegat sama temennya yang satu kelas, kemudian takut? Bisa jadi ada yang punya pengalaman ya. Saya ingat betul pulang sekolah dicegat oleh teman saya yang paling nakal. Wah, saya takut. Kalau SD itu kan, kalau Mas Fakih berapa tahun yang lalu? Udah 20 tahun kali ya. 20 tahun yang lalu, udah lewat lama sekali. Kebayang kalau seandainya Mas Fakih hari ini pulang ketemu anak SD kelas 6 nyegat Mas Fakih, takut enggak? Ya enggak. Kenapa enggak? Menunjukkan tumbuh. Dulu waktu masih kelas 6 SD ketemu dengan yang sama-sama kelas 6 SD takut. Sekarang ketemu anak kelas 6 SD nyoba menghalangi. Kira-kira diapain Bapak Ibu? Dipites. Berani-beraninya ini anak ini bahasa ininya, bahasa kasarnya. Artinya sudah nggak ada lagi rasa takut itu. Itu menunjukkan bahwa kita tumbuh. Tumbuh raganya. Anak kelas 6 SD kecil, raga kita besar, nggak ada lagi rasa takut. Nah, kalau raga bisa tumbuh kuat, maka sebenarnya hal yang sama dengan jiwa. Nah, cuma memang untuk menjadikan jiwa kita tumbuh, jiwa kita tumbuh itu jiwa kita harus bersih. Kalau nggak bersih, jiwa kita nggak tumbuh. Dan kadang kalau kita melihat beberapa fenomena yang ada dalam kehidupan kita, kita kadang merasakan, ya Allah, berarti jiwa saya nggak tumbuh. Waktu SD dihina teman, tersinggung, marah. Itu waktu SD. Hari ini SD-nya udah lewat puluhan tahun yang lalu. Kalau dihina teman satu kantor, dicemooh oleh teman satu kantor, sama nggak dengan artinya kita tersinggung nggak? Kalau masih tersinggung kan berarti sama dengan waktu SD. Nah, itu sebenarnya mengindikasikan jiwanya tidak tumbuh.
Nah, jiwa yang tidak tumbuh itu jiwa yang memang belum bersih. Ini belum bersih dari apa saja yang tidak pantas ada pada jiwa. Nah, apa yang tidak pantas? Sebelum kita bahas apa yang tidak pantas, ya kita semua harus memahami terlebih dahulu apa itu jiwa. Jiwa itu kan zat hidup di dalam raga manusia. Ya, dikatakan zat hidup ya di dalam raga karena memang jiwa itu ada di dalam raga. Karena ada di dalam raga kita nggak bisa lihat, terhalang oleh raga. Tapi kita yakin di dalam raga ini ada jiwa. Nah, dikatakan zat hidup karena sebab jiwa inilah raga manusia hidup. Andai saja di dalam raga manusia tidak ada jiwa, ya raga pasti akan mati. Ya, raga pasti akan mati. Ya. Nah, karena jiwa adalah zat hidup di dalam raga manusia, nah, apa peran jiwa yang membuat manusia selalu terhubung dengan Allah dan akhirat? Jadi ternyata jiwa ini punya peran yang paling penting ya, bagi jiwa dalam kehidupan kita adalah jiwa inilah yang menghubungkan kita dengan Allah dan akhirat. Ya, dan ini pernah kita sampaikan kenapa terhubung dengan Allah dan akhirat, karena jiwa itu punya kenangan hidup dekat dengan Allah. Jiwa punya kenangan hidup di alam akhirat. Nah, kenangan ini yang nggak bisa dilupakan. Walaupun memang kita sulit untuk mengingat ya, kenangan waktu jiwa kita ya, berada di surga, ya, kita nggak ingat. Tapi alam bawah sadar kita sebenarnya merasakannya. Ya, itu yang kita rasakan dalam wujud kedekatan kita dengan Allah. Ketersambungan kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu orang yang jiwanya betul-betul jiwa pasti nggak bisa melupakan Allah, pasti nggak bisa mengabaikan Allah, pasti nggak bisa untuk kembali kepada Allah. Itu jiwa yang betul-betul jiwa. Ya. Karena dari pengertian ini, Bapak Ibu, kita memahami ya, bagi jiwa akhirat adalah kampung halaman ya. Dan Allah adalah satu-satunya tujuan hidup di dunia. Ya, satu-satunya tujuan hidup di dunia. Nah, karena itu ini sebenarnya bagian dari ungkapan jiwa yang kalau seandainya ungkapan ini sudah tidak lagi terasa di dalam jiwa, ya, maka sudah semestinya raga membantu jiwa. Nah, cara raga membantu jiwa adalah dengan mengucapkan kalimah-kalimah yang memang itu bermanfaat bagi jiwa. Karena itu kenapa dianjurkan kita berzikir. Sebenarnya waktu kita berzikir itu yang berzikir jiwa atau raga kita. Raga. Yang berzikir itu raga. Ya, tetapi ketika raga kita berzikir, sebenarnya raga sedang mengingatkan jiwa, mengkondisikan jiwa ya, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan karena itu sebenarnya hal seperti ini sudah menjadi ajaran hidup, Bapak Ibu. Ya, sudah menjadi ajaran hidup. Ya. Nah, zikir itu ya, sebenarnya nanti kalau kita pelajari zikir itu ada dua. Ada zikir riwayah, ada zikir dirayah. Ya, zikir riwayah adalah zikir yang memang ada riwayatnya ya, persisnya riwayat hadisnya ya, Rasul mengajarkan kepada kita zikir ini, zikir ini, zikir ini ya, ada dua kalimat yang terasa ringan di lidah tapi berat dalam timbangan, yaitu kalimat subhanallah ya, subhanallahil wa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini zikir riwayah namanya ya, karena memang ada riwayat hadisnya. Tapi nanti ada zikir dirayah.
zikir dirayah. Nah kalau zikir dirayah emang nggak ada riwayatnya, ya, nggak ada tuntunannya. Ya, tapi bukan berarti kemudian jadi bid'ah, enggak. Iya, enggak. Karena memang masuk kategori zikir dirayah. Nah salah satu contoh zikir dirayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini sering dilakukan oleh orang-orang terutama yang jiwanya merasa kosong, jiwanya yang merasa buntu, jiwanya terasa kayak nggak ada pegangan. Nah jadi kalau mengharapkan jiwa yang sadar rasanya sulit. Nah disitulah raga harus membantu. Raga harus membantu. Salah satunya mungkin nggak ada orang yang jiwanya sudah kehilangan arah. Saya hidup mau kemana nggak jelas. Nah disinilah pentingnya raga mengingatkan. Nah cara raga mengingatkan adalah mengungkapkan zikir, tapi ini zikir dirayah. Kalau dicari hadisnya nggak ada, tapi kita semua diajari kalimat zikir yang memang nggak ada hadisnya, tapi ini mengandung makna dirayah yang sangat kuat. Apa itu? Ilahi anta maksudi. Ilahi ya Allah, anta engkau ya Allah, maksudi yang aku tuju. Ya Allah saya pergi nggak kemana-mana kecuali pergi kepadamu. Iya. Nah, setelah itu disempurnakan waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Saya tidak mencari apapun dalam hidup saya ini kecuali hanya mencari ridhomu. Ini zikir dirayah karena memang nggak ada riwayatnya. Nah, terus siapa yang ngajarkan? Ya kalau mau dicari riwayatnya ya ada juga, meskipun ya riwayatnya nanti ketemunya adalah ulama, ya, orang alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngajarkan kalimat ini kepada kita. Nah ini namanya zikir dirayah. Itu dibutuhkan untuk mengingatkan jiwa. Jadi raga mengingatkan jiwa, ya, kamu itu nggak akan kemana-mana kecuali menuju Allah. Nah ini kan menunjukkan raga yang sangat mulia bagi jiwa. Karena kalau soal Allah tujuan hidup itu bagi raga atau bagi jiwa? Bagi jiwa. Raga nggak ada urusan. Ya kenapa? Karena raga mengenal masa mati. Iya. Nah yang terus hidup itu kan jiwa. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hidup kita tujuannya adalah Allah, maka yang harus dilakukan adalah jangan sampai di dalam jiwa kita ini ada sesuatu yang tidak pantas ada pada jiwa. Yang ini memang harus dibersihkan. Apa yang tidak pantas pada jiwa manusia? Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah punya rasa senang terhadap segala yang bersifat kedunia. Itu sebenarnya nggak pantas bagi jiwa. Ya, rasa senang terhadap segala yang bersifat keduniaan. Ya, sekali lagi itu tidak pantas bagi jiwa. Ya kenapa nggak pantas? Karena jiwa tahu betul segala yang bersifat keduniaan itu adalah senda gurau dan lain-lain. Ya, wa ma hadhil hayatun dunya illa lahu wa la'ib, kata Allah di surat Al-Ankabut ya, ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan, kecuali senda gurau dan main-main. Makanya jiwa itu nggak senang. Ini kalau saya nanya bapak-bapak, kalau suatu saat ada yang ngasih hadiah mobil-mobilan, seneng nggak Pak? Mobil-mobilan dari plastik. Senang sekali, dan senangnya itu kan memang dia senang itu. Itu kalau ada orang dewasa dikasih mobil-mobilan senang, rasanya kan aneh. Nah hal yang sama kalau jiwa kok senang dengan kesenangan dunia. Senang dengan kesenangan dunia. Nah tanda bahwa jiwa
senang terhadap segala yang bersifat keduniaan adalah lebih memilih kesenangan yang bersifat keduniaan daripada kesenangan yang bersifat keakhiratan. Rasanya lebih asyik nonton bola daripada baca Quran. Itu sebenarnya nggak pantas bagi jiwa. Nggak pantas bagi jiwa. Bayangkan kalau di kantor itu ya, ada teman bapak, ya teman ibu main mobil-mobilan. Mobilnya diikat terus dia tadi tarik-tarik dia. Itu kan orang akan melihat, rasanya nggak pantas. Kalau dilakukan oleh anaknya ya pantas-pantas aja kan, memang anak. Dan jiwa juga sama. Rasanya aneh betul ya, memperhatikan jadwal pertandingan tapi nggak memperhatikan jadwal waktu sholat. Itu hal yang tidak pantas ada pada jiwa. Dan itu yang kadang terjadi pada diri kita kan. Kita suka gagap ketika ditanya, "Zuhur hari ini jam berapa ya?" Tapi begitu ditanya gitu, "Hari ini ada tayangan bola nggak?" "Oh ada." "Oh apal ya, sebelasannya dan lain sebagainya." Itu sesungguhnya kalau dilihat dari perspektif jiwa itu tidak pantas. Nah yang kedua, tidak ada rasa suka terhadap segala yang bersifat keakhiratan. Jadi kalau sampai jiwa nggak suka gitu, ngaji lagi bosan, ganti lagu, ganti nyanyi, itu sebenarnya nggak pantas. Nggak pantas. Ada orang Jawa dikasih tiwul marah-marah, "Apaan ini? Makanan ayam gak disuguhkan." Padahal tiwul itu kan bagi orang Jawa adalah makanan makanan khas. Sehingga kan nggak pantas kalau ada orang Jawa kok nggak suka tiwul, miso-miso. Nah hal yang sama sebenarnya juga dengan jiwa. Nah yang ketiganya, betah dan senang tinggal di alam dunia sampai lupa akhirat. Betah dan senang tinggal di alam dunia sampai lupa akhirat. Itu hal yang asli nggak mungkin terjadi dilakukan oleh jiwa. Nah termasuk yang keempat, tidak ada cinta dan rindu kepada akhirat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak rindu pulang ke kampung halaman? Maka bagaimana mungkin jiwa tidak rindu kepada kampung halaman, sementara jiwa tahu betul bahwa akhirat itu adalah kampung halaman. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hal yang tidak pantas pada jiwa itu ada pada jiwa seseorang, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang harus jalan dengan memikul beban yang kalau lihat sampai begini kan berat sekali. Dipindah jalan 10 meter saja itu problem nggak? Oh problem. Iya problem. Apalagi kalau sampai 100 meter, 1 kilo, wah itu penderitaan yang luar biasa. Tahukah kita hal yang sama bahkan lebih dialami oleh orang-orang yang dia menempuh perjalanan ke akhirat tapi membawa beban yang sangat berat. Beban itu namanya rasa dunia. Rasa dunia. Nah karena itu memang kalau jiwa merasakan rasa dunia itu sebenarnya sebuah keanehan. Itu sebuah keanehan. Bagaimana mungkin orang Jawa tidak merasakan nikmatnya gudeg? Ada orang Jawa, bagi saya burger itu lebih enak dari gudeg. Alah apaan gudeg, nggak enak. Itu kejawaannya patut diragukan nggak? Minimal orang kan akan bertanya, kamu ini orang Jawa atau orang Amerika? Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, dan ini menjadi hal yang sangat penting mengenali diri kita. Diri kita sebagai
manusia. Dikenal sebagai manusia. Sebagai manusia, kita sadar betul bahwa kita terdiri dari raga dan jiwa. Raga adalah tubuh kita yang oleh Allah dibikin dari unsur tanah. Jiwa manusia itu sudah diciptakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Nah, jiwa ini kemudian oleh Allah ditiupkan ke dalam raga, sehingga raga kemudian jadi hidup. Tapi kita semua tahu satu saat raga ini akan mati dan jiwa pulang kembali ke asalnya. Baik raga maupun jiwa itu punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kalau raga butuh makan, betul? Ya, kebayang. Sehari raga nggak dikasih makan lemes. Nah, kalau raga butuh makan, kira-kira jiwa punya kebutuhan? Ya. Apa kebutuhan jiwa? Kebutuhan jiwa adalah amal baik. Ini kita ingin memberi penekanan, karena ini kemarin kita sudah sampaikan, tapi kita ingin coba lebih mengikat lagi. Jadi nggak mungkin jiwa ini hidup dengan baik tanpa amal baik. Jadi amal baik bagi jiwa itu seperti makanan bagi raga. Seperti makanan bagi raga. Nah, tapi bicara soal makan, kemarin kita sampaikan, raga itu boleh makan apa saja. Tapi kalau kita kelompokkan, makanan itu kan ada dua jenis. Ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Gorengan itu makanan bukan? Ya. Masuk kategori yang sehat atau yang enggak sehat? Kadang kan kita lihat di orang yang jual gorengan pakai wajan yang besar, minyaknya juga penuh. Itu udah hitam. Mendidih pula. Kemudian dimasukkan lele yang baru diambil dari kulkas. Wah, itu lele enak nggak? Wah, enak banget tuh, digoreng di minyak yang panas itu. Nikmat. Tapi itu sehat nggak? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita sangat peduli dengan soal makan kan? Berusaha mengkonsumsi makan yang sehat. Nah, kalau yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat, pasti berpengaruh kepada raga. Apa pengaruhnya? Raga jadi kuat. Tapi kalau senangnya makanan yang enggak sehat, makan kok kerupuk, santan, yang punya kadar gula, itu enggak sehat. Jeroan jeroan itu makanan nggak? Makanan sehat? Enggak. Iya, enggak. Karena itu kalau di luar negeri sana, kalau motong ayam itu jeroannya dibuang semua, rempelo, hati. Makanya orang Indonesia yang kuliah di Arab ini kalau mau bisa makan jeroan, tapi itu nggak sehat. Nah, kalau makanan yang nggak sehat pengaruhnya bagi raga, raga jadi lemah. Raga jadi lemah. Nah, hal yang sama dengan amal baik. Amal baik juga ada dua jenis, Bapak Ibu. Ada amal baik yang sehat, ada amal baik yang tidak sehat. Nah, dasar sehat atau tidak sehatnya amal baik itu ada pada rasa. Kalau amal baik itu rasanya rasa dunia, itu amal baik menjadi amal baik yang gak sehat. Gak sehat bagi siapa? Bagi jiwa. Bagi jiwa. Jadi walaupun kita melakukan amal baik, tapi rasanya kok rasa dunia, maka amal baik ini justru berpengaruh tidak baik terhadap jiwa. Beda kalau amal baiknya rasanya rasa akhirat. Itu menjadi amal baik yang sehat.
Nah, kalau rasanya rasa dunia berarti ini amal baik yang nggak sehat. Akibatnya apa? Jiwa lemah. Jiwa manusia lemah. Tidak demikian halnya kalau amal baiknya rasa akhirat. Itu bisa membuat jiwa manusia jadi kuat. Bisa membuat manusia jadi kuat. Nah, kuatnya jiwa ini penting, Bapak Ibu. Ya, pentingnya untuk apa? Untuk menjadikan amal baik saya membuat saya dekat dengan Allah. Ya. Dan memang itu yang nanti akan menjadi komitmen orang yang jiwanya kuat. Apapun amal baiknya, itu tidak ada motif, tidak ada dasar dari dia melakukan amal kebaikan kecuali pengen dekat dengan Allah. Kecuali pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kemudian kita lihat pengalaman kita, Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Kalau ada anak muda, dia latihan nge-gym. Nge-gym itu kan atau fitness. Itu kan cara membina raga. Agar raga ini terbina. Makanya orang kalau raganya bagus sering disebutnya sebagai bina ragawan. Itu masalahnya adalah karena memang dia betul-betul serius membina raga. Dia serius membina raga. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada orang yang latihan fitness sehari sampai 5 kali, kan raganya pasti akan terbentuk. Salat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan bagian dari kita membina jiwa. Dan salat kita sehari 5 kali. Dan kita salat gak pernah kita tinggal kan, bisa jadi udah 15 bahkan 20 tahun kita salat. Nah, kadang yang kemudian menjadi pertanyaan, jiwa kita sudah terbentuk belum, Bapak Ibu? Ya, kalau jiwa kita belum terbentuk, itu berarti sebenarnya warning agar kita mengoreksi hidup kita selama ini. Ya, kalau nggak dikoreksi, kita merasa sudah berada di jalan yang benar, tapi ternyata enggak. Nah, salah satu cara untuk melihat jiwa kita kuat, Bapak Ibu, ini salah satu caranya. Bapak Ibu kan insya Allah besok masuk surga. Pengen gak masuk surga? Kenapa pengen masuk surga? Soalnya di surga kan enak, makan enak, minum enak, dapat bidadari cantik. Banyak nuntut? Enggak. Makanya kadang ada suami itu dia semangat sekali pengen masuk surga. Kenapa Pak pengen banget masuk ke surga? Jawabannya itu lugu. Karena kan kalau saya di surga saya dapat bidadari sudah cantik, nggak nuntut. Soalnya dia punya pengalaman, punya istri yang menarik enggak, tapi suka menuntut. Jadi motivasi pengen ke surganya itu besar sekali. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita beramal baik pengen masuk surga seperti tadi, itu salah nggak? Ya enggak salah gitu. Tapi itu sebenarnya menunjukkan kadar kekuatan jiwa. Sekaligus juga menentukan kadar kemuliaan jiwa. Ini kalau seandainya Bapak Ibu sudah dijamin, dijamin pasti akan masuk surga. Dijamin pasti akan masuk surga. Ya, kira-kira Bapak Ibu pengennya segera pulang ke akhirat atau nanti-nanti? Segera mati atau nanti-nanti? Segera mati. Nah, kalau segera mati, kenapa segera mati? Ya kan nanti saya masuk surga, saya bebas dari segala kewajiban. Iya. Nah, nggak salah seperti itu, sebenarnya nggak salah, tapi mencerminkan kadar jiwanya. Jadi kadar jiwa itu ada 2 jenis, ada 2 tingkatan. Iya. Ada orang yang jiwanya memang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Iya. Dan ada orang yang jiwanya sangat dekat dengan Allah.
Itulah jiwanya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, para kekasih Allah kalau ditanya pengen segera meninggal atau nanti, walaupun dia dijamin masuk surga, dia akan memilih saya tetap di dunia. Kenapa tetap di dunia? Ya soalnya kalau saya mati, saya memang masuk surga, tapi surga kan isinya ya khadzun nafsi, ya, apa yang memang disukai oleh nafsu. Ya, sementara kalau saya tetap di dunia, saya beribadah, saya berdoa, ya saya beramal baik, itu kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul amat sangat memperhatikan jiwanya, ya, ketika dia melakukan amal kebaikan itu tidak ada niat lain kecuali saya melakukan amal kebaikan ini agar saya bisa hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amal baik kita membuat saya dekat dengan Allah. Ya, karena hal yang memang harusnya dicermati oleh kita adalah kalau seandainya kita merasa banyak beramal baik tapi kok dengan Allahnya masih jauh, ya, nah itu berarti sangat mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nah, kita ingin ya, amal-amal yang kita lakukan itu betul-betul dengan sepenuh jiwa. Kalau dengan sepenuh jiwa maka insya Allah ya, amal-amal itu akan memberikan nilai ya. Terutama yang pertama kita akan merasakan rasanya akhirat di dalam amal-amal itu, dan segala amal baik yang rasanya akhirat itu akan bisa menguatkan jiwa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini yang nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bagaimana jiwa kita tumbuh semakin hari semakin dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hadirin ya Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.